Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Setia Aryani. Dan kali ini aku akan memperkenalkan ke kalian tentang scripting. Nah, jadi selain aku bekerja keras, aku berdoa, aku juga melakukan scripting guys. Nah, jadi apa sih scripting itu? Tetap di Setia Aryani channel. Oke, scripting itu adalah salah satu metode dari Law of Attraction yang bertujuan untuk menuliskan segala sesuatu yang dirasakan dan diinginkan. Dan ketika seseorang sudah mempercayai apa yang dituliskan, maka disitulah scripting bekerja. Oke, awal mula aku mengenal scripting itu sekitar tahun 2022 dari TikTok ya. Jadi di situ FYP aku muncul nih Kak Tresnani Moonlight guys. Nah, awalnya aku lihat Kak Tres ini kok kayak madam gitu loh, kayak peramal yang feminim banget kayak gitu orangnya, tapi dia itu punya pembawaan yang powerful. Kata-katanya itu tegas. Dia kayak orang yang dark, misterius gitu loh guys. Tapi ada salah satu videonya yang benar-benar kayak boom, keren banget. Nih orang kayaknya beda nih gitu si Kak Tresnani ini gitu. Selain public speakingnya yang juga bagus, dia juga orang yang membawakan sesuatu itu dengan penuh keyakinan gitu loh di video-videonya. Tapi karena waktu itu aku belum ngeh ya, karena juga aku belum punya masalah, aku masih stay di zona nyaman waktu itu. Jadi ya aku nggak terlalu mendalami video-videonya Kak Tres gitu. Nah, setelah di pertengahan 2023, nah di situ aku mulai kayak ngerasa down banget, aku broken heart, aku patah hati lah ya, aku ditinggalin. Terus topeng-topeng orang-orang di sekitarku itu mulai terbuka, mulai terlihat mana yang orang baik dan tidak baik. Terus aku juga mulai jenuh dengan lingkungan kerjaku gitu, kayak ingin melakukan sesuatu yang baru. Nah, disitulah video Kak Tres muncul lagi. Nah, ketika itulah aku mulai lagi guys itu mendalami yang namanya Law of Attraction tadi. Dan metode pertama yang aku lakuin itu adalah scripting. Sebenarnya banyak ya metodenya Loa itu, bisa pakai air, bisa scripting, bisa afirmasi atau pakai kata-kata kayak gitu. Bisa melalui meditasi juga gitu kan. Sebenarnya banyak metodenya. Dan di video YouTube-nya Kak Tres dari TikTok aku ke YouTube ya, karena di YouTube tuh lebih panjang dan lebih jelas metodenya. Di situ memang Kak Tres tuh menjelaskan banget secara detail metode, caranya juga gimana melakukan scripting itu tadi, gimana caranya meyakini tentang Loa itu tadi gitu. Nah, terus juga aku ada melihat tentang Kak DN Resutari guys. Nah, jadi waktu itu mereka ada collab berdua membahas tentang Law of Attraction juga. Nah, di situ aku tertarik nih untuk ngebuka atau nge-scrollin si DN Resutari ini. Aku buka, oh ternyata dia mengamalkan juga tentang yang namanya sholawat, macam-macam sholawat ya. Ada sholawat Jibril, sholawat pohon uang, tentang tahajud, al-waqiah. Jadi di sini aku ngerasa keseimbangan guys. Kalau si Kak Tresnani ini lebih kepada metodenya, cara-caranya tentang scripting, manifestasi, Loa itu apa. Nah, kalau Kak DN Resutari ini lebih ke kayak ngasih makan religinya aku, apa ya ibaratnya ya. Iya, lebih ke sisi islaminya masuk kalau ke dari KDN gitu. Jadi seimbang nih antara metode dan juga penerapannya pakai sholawat, pakai sholat, tahajudnya itu jadi seimbang. Aku menemukan dua akun yang luar biasa mengubah hidup aku banget, yaitu Kak Tresnani dan juga Kak DN Resutari. Kalian bisa cek YouTube mereka tuh bener-bener powerful banget dua orang ini. Oke, cara aku membuat scripting. Nah, ini udah banyak banget yang nanya gimana caranya, gimana konsistensinya. Nah, jadi cara aku membuat scripting yang paling pertama adalah kalian harus siapkan buku kayak gini. Di sini tulisan write your own story, guys, kayak gini nih. Dan aku pulpennya kayak gini, kayak rainbow colorful gitu, aku suka. Jadi aku semangat juga buat nulis kalau lihat pulpennya cantik gini dengan warna yang hampir senada. Terus aku tulis nih di dalam sini. Nah, enaknya buku yang kayak gini, nah ini bisa dilipat tuh. Jadi enak nulisnya bisa sampai ujung full. Kalau buku-buku yang kayak gini kan kalau dilipat gini agak susah gitu. Jadi kalau bisa kalian cari buku yang kayak gini nih. Nih. Nah, jadi setiap nulis tuh nyaman gitu. Carilah pulpen dan buku yang juga nyaman. Kalian enak bawa kemana aja juga gitu. Mau tulis dimanapun juga enak. Nah, jadi yang pertama adalah buku dan juga alat tulis atau pulpen yang nyaman untuk kalian. Oke, terus aku juga selalu mengawali dengan sholawat. Nah, aku pakai sholawat Jibril. Aku tulis di atasnya yaitu
Sallallahu ala Muhammad di atas ini. Dan tanggal aku menulis scripting. Misalnya aku menulis ini dari 31 Desember 2023. Aku nulisnya ini. Sebenarnya ada buku yang sebelumnya juga udah banyak dan udah full. Aku makanya ganti buku. Ini aku misalnya nulis tanggalnya ya, 31 Desember dan juga sholawat yang paling atas. Terus aku tulis selalu aku mulai dengan rasa syukur dulu. Boleh alhamdulillah, boleh bismillah ya. Kalau kalian misalnya non-muslim, kalian bisa pakai dengan terima kasih Tuhan gitu. Kalian pokoknya bersyukur dulu gitu di kalimat awal scriptingnya. Terus kalian juga ngomong di sini dua kata yang paling ampuh ya. I feel so lucky, atau di dalam bahasa Indonesianya aku merasa sangat beruntung because, karena. Terus kata keduanya I am so happy and grateful because, atau di bahasa Indonesianya saya sangat bahagia dan bersyukur karena. Nah, feel it guys, write and feel. Jadi jangan cuma nulis tapi rasakan rasa syukur itu, rasakan kebahagiaan itu benar-benar dari dalam hati kamu. Jadi jangan cuma nulis tapi kosong tanpa perasaan. Jangan, libatkan perasaanmu. Supaya apa? Supaya tulisanmu lebih powerful. Karena waktu itu aku lolosnya ASN, aku tulis alhamdulillah ya Allah. Nah, aku merasakan itu seolah-olah itu sudah terjadi guys, padahal itu belum terjadi. Dan waktu itu aku belum tes. Aku sudah menulis tentang ASN itu sekitar dari awal dari tahun lalu udah nulis ya. Dari 2023 itu aku udah nulis. Aku tulis seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, aku merasa sangat beruntung ya, atau I feel so lucky. Aku tulis dengan jelas in 2023, atau kan bisa menulis juga di 2024 tahun yang sekarang. Aku menjadi ASN dan aku akhirnya memegang SK-ku, SKASN-ku, SKPNS-ku, kayak gitu. I write, I feel, kalau aku seolah-olah udah megang SK, kayak gitu. Itu adalah hal yang pertama kali aku tulis. Dan ya itu tadi, padahal itu belum terjadi gitu kan di kenyataannya. Dan akhirnya aku action. Jadi ada 3 ya tahapannya: write, feel, and act. Tulis, rasakan, dan bertindak gitu loh ibaratnya. Jadi aku tetap belajar guys. Aku pengen aku nggak lulus doang, tapi aku pengen lulus dengan nilai yang terbaik, lulus dengan nilai yang tinggi. Aku tulis waktu itu. Dan ternyata boom banget waktu di akhir 2023 sekitar Oktober atau November itu aku tes dan aku lulus dengan nilai yang segini. Oke, itu adalah namaku ada di posisi ketiga di sesiku dengan sekitar 40 orang waktu itu yang tes di jam yang sama dan di hari yang sama. Aku sangat-sangat bersyukur walaupun tetap masih ada yang lebih tinggi di atasku, tapi bagiku itu adalah nilai yang sangat memuaskan. Oh, ternyata hasil kerja kerasku belajar, aku sampai beli buku tentang ASN, semuanya aku pelajari, tentang manajerial, sosiokultural, wawancara itu aku pelajari selama kurang lebih sebulan sebelum aku tes, dan ternyata memang itu keluar waktu aku tes. Jadi aku tuh kerjakan tuh enak, kayak udah tik tuh udah santai aja gitu loh bacanya, udah nggak terlalu terbebani. Dan ternyata karena emang banyak materi yang aku pelajari itu keluar, dan real aku lulus dengan nilai yang memang aku ingin dapatkan gitu loh. Dan itu nggak disangka banget bakal nilai segitu gitu. Jadi nggak cuma scripting aja guys ya. Jadi memang ada yang namanya usaha juga sebelum aku lulus. Itu tadi ada tahapan-tahapannya itu tadi, yaitu aku kayak beli buku, aku juga tetap berdoa setiap harinya, aku scripting setiap harinya, aku pengen lulus kayak gitu. Hingga akhirnya di Desember 2023 ada pengumuman seperti ini. Dan aku benar-benar sujud syukur guys. Karena apa? Karena ini tuh yang benar-benar kayak, hah? Bener secepat ini kah gitu? Apakah aku sudah pantas kah? Kayak ngerasa kayak gitu. Karena ya namanya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu kan pasti kita agak-agak shock, kaget gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata apa yang aku scriptingin, apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan itu terjadi di waktu yang tepat. Dan for your information, aku udah nge-honor sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Dan ternyata aku diluluskan atau diangkat di tahun 2023 akhir itu, seperti itu. Jadi benar-benar yang kayak Dan asal kalian tahu guys, ketika aku
lulus itu aku sedang liburan ke Derawan di akhir tahun 2023 di bulan Desember. Aku mendapatkan pengumuman kelulusan itu ketika aku sedang berada liburan akhir tahun di Derawan kayak gitu. Kenapa? Karena aku tuh detachment aja. Habis aku tes aku malah jalan-jalan, aku malah liburan. Aku udah nggak mikirin tentang tes lagi gitu loh. Jadi udah yang penting aku udah tes, udah hasilnya gimana biar aku serahkan ke Allah aja, kayak gitu, yang tahu yang terbaik buat aku. Kalian harus tahu juga bahwa Derawan adalah salah satu scripting aku. Salah satu hal yang pengen aku wujudkan adalah menginjakan kaki dan liburan ke Derawan. Kayak berenang, aku diving, itu aku pengen banget dan ternyata terwujud gitu loh. Jadi ketika aku di akhir 2023 itu aku mewujudkan dua keinginan aku di scripting, yaitu aku lulus ASN dan juga aku liburan ke Derawan yang menurut aku tuh lumayan harganya gitu. Aku ngerasa kayak belum tentu ada uang lagi untuk ke sana gitu, tapi ternyata badanku ini bergerak sendiri. Apa yang aku tulis itu tertanam dan akhirnya menjadilah sebuah action gitu. Ternyata kekuatan dari tulisanmu itu tuh bener-bener alam bawah sadarmu itu menggerakkan fisikmu gitu loh, untuk melakukan hal-hal yang kayaknya nggak mungkin gitu aku bisa ke sana gitu, ternyata itu mungkin. Jadi di akhir 2023 aku mewujudkan 2 scriptingku, yaitu ASN dan juga ke Derawan tadi. Amazing banget kan? Terus kok bisa dapat tabungan 2 digit padahal aku masih honor? Oke. Tentang uang berarti ini sekarang ya. Aku selalu menuliskan di buku scriptingku itu tentang uang, tentang rezeki. Itu wajib banget aku tulis di bukuku ini. Kayak misalnya aku tulis di sini, alhamdulillah ya Allah, I feel so lucky karena aku selalu menarik uang dan rezeki dengan mudahnya ke dalam hidupku. Aku selalu menulis itu secara konsisten setiap hari. I attract money easily and effortlessly. Money comes to me in expected and unexpected ways. Money loves me. All the happiness, luck, and love deserves me. Aku pantas loh dapetin cinta, kebahagiaan, dan keberuntungan di dalam hidupku. I am surrounded by positive people and positive environment every time. I said like that in my scripting book. Jadi aku menulis kalimat itu dalam bentuk present tense. Ya. Jadi seolah-olah itu udah terjadi sekarang, walaupun sebenarnya belum punya 2 digit waktu itu gitu. Tapi karena aku yakin, aku menuliskan, aku merasakan, datang tuh rezeki guys, bertubi-tubi tuh. Kayak ada aja orang minta privat sama aku, anak-anak minta privat sama aku, atau dari mulut ke mulut, ini loh ada miss ini. Akhirnya banyak tuh kan anak-anak yang mau les sama aku. Jadi aku kerja tuh dari pagi sampai full malam, tapi emang duitnya tuh kayak ngalir terus gitu loh guys. Karena apa? Karena aku memiliki keyakinan bahwa uangku, rezekiku akan datang dari mana saja, effortlessly, frequently, easily. Aku meyakini itu. Aku menulis itu dan aku meyakini, dan ternyata itu sangat powerful. Jadi jangan takut kayak kamu kehabisan uang, kehabisan rezeki, karena aku meyakini dengan sangat-sangat yakin, aku menulis sesuatu bahwa rezeki itu akan lancar. Tapi ketika aku kayak berada di negative thinking, ya aku akan akan menyulitkan rezekiku sendiri gitu. Jadi scripting ini adalah jalan satu-satunya, atau caranya adalah kalian juga harus positive thinking dulu. Kalian harus yakin apa yang kalian tulis secara detail di sini, secara spesifik di sini itu akan terjadi, entah dari mana sumbernya. Jangan difikirkan dari mana terwujudnya, itu jangan difikirkan dulu. Nah, walaupun tetap dengan catatan, misalnya kamu yang masih mahasiswa atau kamu masih murid, masih siswa, ya kamu lakuin aja aktivitasmu yang sekarang, tapi jangan lupa untuk tetap scripting. Jadi ibaratnya kayak kamu tetap berdoa gitu. Scripting itu adalah bagian dari doa juga, harapan-harapan yang ingin kamu wujudkan juga. Kamu tetap lakukan hal yang sekarang guys. Tetap berkarir, bekerja, tetap sekolah gitu, tetap menjadi ibu, tetap menjadi ayah, tetap menjadi anak yang baik di waktu yang sekarang. Nah, jadi scripting itu kayak kalau kamu yang mau belajar tentang self development, ingin berkembang, gak cuma gitu-gitu aja, kamu pengen punya kemajuan ekonomi yang baik, kamu ingin punya impian yang ingin diwujudkan, kamu ingin punya sesuatu yang harus tercapai, kamu bisa lakukan metode scripting. Supaya apa? Supaya your life is not flat gitu loh. Kita harus punya challenge terus setiap harinya kayak gitu.
Tapi tetap dengan catatan kamu tetap harus bersyukur dengan hidupmu yang sekarang walaupun itu belum terwujud. Yang terakhir adalah detachment, melepaskan. Nah, apa sih melepaskan di sini? Ketika kamu sudah melakukan bagianmu, dari kamu scripting, kamu afirmasi setiap hari, kamu meditasi, kamu melakukan segala macam teknik, metode loa, kamu sholawat, kamu sholat, kamu baca Quran, kamu harus melepaskan. Bukan melupakan. Kamu tidak mungkin bisa lupa dengan apa yang kamu tulis gitu. Tapi kamu harus melepaskan itu. Kenapa? Biarkan the universe works. Biarkan alam semesta ini yang bekerja untuk kamu, bekerja untuk mimpi-mimpimu, bekerja untuk semua yang pantas untuk kamu gitu. Kamu nggak perlu memikirkan hasilnya. Kapan ya yang terwujud? Kok aku udah nulis tiap hari, tapi kok nggak terwujud-wujud ya? Kayak apa sih? Ini pasti scripting bohong nih, loa nih bohong nih. Nah, jangan berpikir kayak gitu. Karena kamu harus detachment tadi, lepas aja. Melepaskan. Kalau kamu terlalu mikirin kapan terwujudnya, ya kamu jadi beban gitu loh. Seharusnya jangan jadikan itu beban. Tetap penuh dengan rasa syukur. Kuncinya tadi adalah rasa syukur. Jadi kalau kamu sudah melepaskan, kamu sudah detachment, nah itu kamu sudah menyelesaikan bagianmu, ya nanti alam semesta yang akan membantu itu untuk terwujud. Dan Allah juga tahu the right time for you gitu. Jadi nggak usah ditunggu ya, nggak usah ditunggu. Scripting aja, afirmasi aja setiap hari, terus katakan hal-hal positif ke dalam diri kamu. Terus kalau ada yang nanya lagi, apakah kata-katanya harus sama setiap hari? Nggak, scripting tuh nggak harus kamu kayak copy paste tuh enggak, tapi intinya rutin. Jadi beda ya, rutin sama kopas itu beda. Rutin tapi dengan kata-kata yang sesuai moodmu di hari itu aja. Kayak gitu caranya untuk scripting. Oke, itu semua tentang scripting yang aku bahas hari ini. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, kalian bisa request di kolom komentar. Mungkin kalian masih bingung atau gimana, kalian bisa komen ya di bawah. Itu aja, tetap positive thinking, right? Feel and act. Oke, thank you so much for watching my video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.